Untuk teman-teman yang punya mobil Suzuki R3, apakah R3 lama atau R3 yang sekarang ya, atau Suzuki Swift, masalah AC ya teman-teman. Tadinya mobil kita AC-nya baik-baik saja, lah kok tiba-tiba AC-nya mendadak tidak dingin. Nah, ini adalah salah satu penyebab umum yang sering terjadi di mobil Suzuki R3. Jadi ini mobil tahun 2015 dan sepertinya belum pernah servis AC ya. Jadi wajar saja kalau tiba-tiba AC-nya ada masalah. Kalau mobil teman-teman juga punya masalah yang sama, coba ikuti video ini sampai selesai. Jadi saya akan kasih tahu apa penyebab dan bagaimana solusinya. Oke, langsung aja kita engine start ya, mesin kita hidupkan. Oke, ini mesin sudah nyala. Kondisi masih dingin teman-teman, jadi RPM-nya masih di atas 1000. Kita tunggu sampai RPM-nya turun 800 baru AC-nya kita akan on ya. Saklar AC kita posisi di on. Jadi kasus di mobil ini tuh kenapa AC-nya itu tidak dingin? Ceritanya kalau saklar AC ini kita on kan, kita hidupkan, itu kompresor itu nyala tapi hanya sekitar 2 atau 3 detik lalu langsung mati. Jadi cetek tek. Nah gitu. Tunggu agak lama baru gitu lagi cetek tek. Nah gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa AC-nya tidak dingin. Tentu saja ini ada penyebabnya. Nah makanya teman-teman ikuti video sampai selesai. Mudah-mudahan nanti teman-teman setelah nonton video ini jadi tahu ya, dan harus langkahnya seperti apa. Saya akan kasih solusinya teman-teman. Kita berbagi ilmu ya. Oke, ini setelan termostatnya pun sudah saya fullkan ya, dan ini kita posisi on AC. Nah ini sebetulnya sudah terdengar kompresor cetek tapi langsung mati hanya sekitar 3 detik saja. Coba langsung aja kita ke ruang mesin. Oke, sekarang kita sudah ada di ruang mesin teman-teman ya. Kita akan fokuskan kameranya di kompresor AC dan fan kipas radiator ya sana. Oke, saya akan zoom, kita deketin ke depannya kompresor di magnet plusnya. Nah itu perhatikan teman-teman, ini posisi AC masih posisi on ya. Nah kayak gitu tuh teman-teman, itu permasalahannya. Lalu kipasnya mau nyala terus mati ya, seperti itu permasalahannya di mobil Suzuki R3 ini. AC-nya itu kalau dihidupkan ya seperti tadi itu, kompresornya cuma nyala sekitar 2 detik lalu mati. Nah sebelum kita lanjut teman-teman, apa permasalahannya ini terjadi ya, saya akan kasih tahu dulu sama teman-teman. Kalau misalnya AC sudah on tapi AC mobil teman-teman tidak dingin sama sekali, kompresor nggak hidup, nggak cetek sama sekali, coba teman-teman cek di sini. Oke, saya kasih lihat lokasi atau tempat sekring atau fuse untuk kompresor AC mobilnya Suzuki R3 ya. Kita langsung aja ke depan mesin lagi. Jadi semisalnya AC sudah on tapi kompresor tidak ada respon sama sekali, coba teman-teman buka fuse box, adanya dekat aki ya, samping aki. Nah di sini lalu cari sekring yang 10 ampere ini nih, yang tulisannya kompresor ya. Di keterangan di tutup fuse box itu kompresor. Kita pakai tespen DC 12 volt, satu tespen kita jepit di negatif aki, dan satu lagi kita akan coba tes. Ini posisi mesin hidup dan AC on ya teman-teman. Kita akan cari lihat di sini. Nah cek di sini kalau fuse-nya ini putus teman-teman. Ini kan nggak putus ya, ya kan, karena masalahnya ini bukan karena fuse, kompresor masih on. Kalau mobil teman-teman ternyata fuse-nya putus, coba ganti fuse yang baru. Ada di sini cadangannya di balik tutup, cari yang 10 ampere. Tapi kalau putus lagi kemungkinan besar itu magnet clutch-nya yang di kompresor yang harus diganti. Oke, kita kembali ke masalah utama tadi ya, yang problem di mobil ini AC-nya kenapa tidak dingin. Bumper depan sudah saya buka dan kita akan fokus ke sini. Kita fokus ke kondensor AC, adanya tepat di depan radiator.
Dan kita akan perhatikan di bawah kondensor ini ada beda sendiri nih. Ini kan mesin lagi hidup, AC lagi on. Nah ini dinginnya hanya di bawah sini. Ini sudah mengindikasikan kuat sekali dugaan 99% terjadi penyumbatan atau mampet di dryer atau filter yang nempel di kondensor AC. Itu teman-teman ya. Dari sini kita sudah bisa menganalisa bahwa ini dingin tapi atasnya enggak, artinya sirkulasi freonnya terganggu gitu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi sebetulnya bisa ganti dryernya saja ya, filternya, tapi saya putuskan untuk mengganti satu set dengan kondensornya. Nah seperti ini. Kalau teman-teman mau ganti dryernya saja silakan, bisa, ada yang jual ya, jadi filternya itu jual sendiri bisa. Tapi saya di sini putuskan untuk mengganti dengan satu set kondensor yang baru. Untuk harga kondensor yang baru ini kalau yang original itu sekitar 1,5 juta. Kalau yang original ya. Kalau yang nomor 2-nya sekitar 7 atau 800, yang nomor 3-nya 450-an. Jadi kita ambil yang tengah-tengah saja, yang sekitar 800 ribuan ya teman-teman. Antara 7 atau 800 ribu. Dan ini langsung akan saya buka dan saya ganti. Setelah itu kita akan langsung mengisi freon. Oke, ini yang lamanya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bisa ganti dryernya ini nih, ya kan, bisa diganti. Tapi di sini kita ganti aja satu set dengan kondensornya. Oke, kita sudah pasang ya teman-teman. Ini lamanya dan ini yang baru. Nah, ini yang barunya. Oke, kita akan sekarang lanjut untuk mengisi freon teman-teman. Ikuti videonya sampai selesai dan kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah ini. Oke, kita persiapan untuk mengisi freon. Nah, sebelum mengisi freon seperti biasa harus divakum terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi prosesnya harus divakum terlebih dahulu. Nah, ini kondensornya yang baru tadi kita ganti dan sekarang ini proses untuk mengisi freon. Oke, kita akan pasang dulu analyzer selangnya. Lalu kita akan vakum terlebih dahulu sekitar 20 menitan kita vakum. Supaya tidak ada udara yang terjebak di sistem pendingin ya, AC. Wajib divakum ya teman-teman. Dan harus ditambahkan oli ya, karena oli lamanya pasti sudah ikut keluar tadi pada saat lepas kondensor lamanya. Jadi waktu teman-teman mau cepat copot kondensor lama itu, buka pelan-pelan bautnya sampai freonnya itu kan habis dulu, baru dilepas semua. Lepas kondensor lama itu gampang teman-teman, cuma buka dua baut selang yang nempel, buka lagi dua baut bracket pegangan yang atas, udah langsung dicabut aja bisa dan diganti dengan yang baru. Oke, kita vakum dan kita isi freon. Setelah selesai divakum, baru kita sekarang akan mengisi oli ya. Olinya harus diisi dulu teman-teman. Nanti setelah isi oli baru kita isi freon. Nah, ini olinya kita masukin lewat selang, masuk ke analyzer dan masuk ke sistem pendingin. Oh ya teman-teman, kalau AC itu sebetulnya di mobil ya itu harus ada servis. Jadi jangan tunggu rusak baru diservis. Paling tidak olinya mesti diganti dulu, karena terkadang pemakaian yang sudah sekian lama itu AC olinya kan bisa hitam. Jadi mesti ada penggantian oli yang baru. Servis rutin AC teman-teman. Ini masih proses pengisian freon teman-teman, dan sudah kita bisa lihat hasilnya. Si kompresornya sudah tidak seperti awal tadi, sudah kembali normal teman-teman. Oke. Yang tadinya kompresor itu cuma nyala sekitar 2 detik mati, nah sekarang sudah enggak lagi. Kita bisa setelan termo di dalam, sesuka hati kita aja, mau di fullin, mau setengah, mau seperempat. Ini kompresornya sudah kembali normal teman-teman. Udah nggak seperti tadi ya, jadi sudah seperti aslinya. Jadi begitu hidup kipas juga hidup bareng-bareng ya teman-teman. Tinggal kita selesaikan ini pengisian freon sampai tuntas ya, dan sudah kita bisa lihat bagaimana hasilnya.
sudah kembali normal. Jadi seperti ini teman-teman yang saya mau bagikan kepada teman-teman ya. Silakan belanja sendiri aja kondensornya. Kemudian teman-teman pasang sendiri kalau bisa, cuma pakai kunci 10T aja dan kunci 10 dan biasa ring pas, obeng, tang atau apa sedikit tambahan kunci lain ya, kunci T. Lalu teman-teman ganti sendiri dan setelah itu bawa mobilnya ke tukang AC untuk diisi freon dan kita akan mengirit biaya teman-teman seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini ya. Kompresornya sudah normal, tidak seperti awal tadi. Oke teman-teman, jadi seperti ini video kali ini. Sekarang posisi AC-nya sudah mantap, sudah dingin teman-teman, sudah kembali normal ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman video ini. Maaf bila ada kekurangan, kita berbagi ilmu saja. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya di konten-konten yang terbaru teman-teman. Semangat puasa ya dan sampai jumpa lagi. Salam otomotif teman-teman. Thank you. Bye.